Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 kiai yang kewaliannya dibongkar Kiai Hamid Pasuruan. Bahwa Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan adalah tokoh yang tersohor sebagai seorang wali. Ulama yang punya nama Abdul Muti ini lahir di Lasem tahun 1914 dan meninggal dunia tahun 1962 Masehi. Beliau adalah pengasuh Pondok Salafiyah yang berada di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan Kiai Hamid berangkat dari titik nol karena saat itu tidak ada santri sama sekali. Dan satu demi satu santri berdatangan hingga pada akhirnya kamar yang ada tidak cukup. Dan perkembangan Kiai Abdul Hamid juga sangat fenomenal, yang berawal disapa Haji kemudian diakui sebagai kiai. Terutama setelah wafatnya Habib Ja'far, seorang wali terkemuka pada tahun 1954 Masehi. Bahwa Habib Ja'far adalah guru spiritual Kiai Hamid yang beberapa tahun kemudian, yang sekitar awal tahun 1960-an, Kiai Hamid diakui sebagai wali. Dan Kiai Hamid adalah wali yang diakui oleh beberapa kalangan secara mutafakun alaih. Banyak kalangan pengikutnya yang mengakui kewalian Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dan almarhum Kiai Hamid juga pernah membuka kewalian 7 kiai. Dan 7 kiai itu diantaranya, yang pertama adalah Kiai Haji Maimun Zuber, Sarang Rembang. Dan Kiai Haji Maimun Zuber adalah pendiri pondok pesantren, yakni yang bernama Al-Anwar. Bahwa sebagai ulama, Mbah Maimun Zuber adalah seorang ulama, di mana Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zuber Dahlan dan Nyai Mahmuda. Dan Mbah Mun dilahirkan di Karangmangu, Sarang hari Kamis Legi bulan Sa'ban, yakni tahun 1347 Hijriah atau tahun 1928 Masehi. Dan beliau meninggal berada di kota Mekah, yakni tanggal 6 Agustus 2019. Dan banyak yang menyatakan bahwa Kiai Haji Maimun Zuber adalah seorang wali. Tapi yang menarik adalah pengakuan Kiai Hamid tentang kewalian Mbah Mun. Ketika Mbah Mun muda pulang kembali dari belajar di Mekah, yakni sekitar tahun 1950 Masehi. Dan para kiai khos yang sedang berkumpul di rumah Kiai Maksum, yakni sibuk memuji kehebatan Mbah Mun. Hingga Mbah Hamid yang hadir merangkum pujian kepada Gus Mun atau Kiai Haji Maimun Zuber. Berikut pujian itu. Gus Maimun adalah seorang yang cerdas, alim, soleh, dan ahli tafsir, juga ahli fikih.
dan juga ahli hadis. Dan di samping itu, beliau adalah seorang sufi dan seorang wali dari wali-wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tokoh yang hadir terkejut karena Gus Mun atau Kiai Haji Maimun Juber baru berusia 22 tahun. Pada kesempatan lain, Kiai Hamid juga menegaskan kewalian Mbah Maimun, yakni seorang politikus datang ke Kiai Hamid memohon doa dan solusi di Pasuruan. Dan politikus muda itu kemudian disergap dengan pernyataan, "Mengapa kamu ke sini? Sana ke Kiai Maimun, wali muda." Demikian pengakuan Kiai Hamid terhadap kewalian Mbah Mun. Dan yang kedua adalah Kiai Haji Maksum Mahfudi, Karanggawang, Demak. Bahwa Kiai Haji Maksum Mahfudi yang akrab disapa Mbah Maksum adalah pendiri pondok pesantren Fathul Huda. Dan Mbah Maksum lahir di Karanggawang, yakni pada tanggal 15 Februari tahun 1929 Masehi. Beliau adalah mursyid Torekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah dan mujiz Dalailul Khairat, dan kiai yang selama hidupnya menjalani riyadhah puasa meninggal dunia, yakni bertepatan tanggal 29 Agustus 2005. Dan banyak yang menyatakan bahwa Mbah Maksum adalah wali karena kemanjuran doanya. Dan kewaliannya juga pernah dibongkar oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan disaksikan oleh Kiai Yasin Mashhadi, yakni pengasuh pondok pesantren Al-Huda Wonosalam, Demak. Dan suatu saat pada tahun 1970-an, Kiai Yasin muda sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan. Dan mengetahui sang tamu dari Demak, Kiai Abdul Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang waliullah. Karena penasaran, Kiai Yasin mendengarkan ucapan Kiai Abdul Hamid secara seksama apa yang didhawuhkan oleh Kiai Hamid. Beliau menyampaikan, di sebelah barat pasar Buyaran ada jembatan besar. Kalau ke utara ada pesantren yang diasuh oleh seorang wali Allah. Dan pada akhirnya Kiai Yasin mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Maksum Karanggawang. Dan yang ketiga, Aba Guru Sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Bahwa Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari lebih dikenal dengan Aba Guru Sekumpul. Beliau adalah salah satu ulama karismatik dari Tanah Borneo atau Kalimantan. Bahwa Aba Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942 dan wafat pada tanggal 10 Agustus 2005 atau di usia yang ke-63. Bahwa Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan wanita soleha Masliah binti Haji Mulia.
bahwa garis keturunan ayahnya bersambung hingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh sufi kenamaan dari tanah Banjar. Dan derajat kewalian guru sekumpul sudah diketahui Kiai Hamid sekitar tahun 1965. Dan saat itu abah guru sekumpul dan pamannya Syekh Seman Mulia, yakni berlayar ke Jawa mencari guru pembimbing rohani. Dan tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui dan meminta saran kepada Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Sarwani Ardan, atau yang dikenal dengan guru Bangil yang masih sepupu dengan guru sekumpul. Dan setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan itu, guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dan usul ini disetujui oleh abah guru sekumpul dan pamannya. Dan kemudian menggunakan mobil lewat tengah malam, baru sampai ke Pasuruan, mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid. Meski waktu dini hari, ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu. Dan saat itu masih cukup banyak tamu sehingga guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Haji Abdul Hamid. Dan Kiai Haji Abdul Hamid mendoakan. Kemudian setelah berdoa selesai, Kiai Hamid itu berdiri dan tiba-tiba mendekati guru sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau sambil berucap, "Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan." Dan ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan guru sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan, bahwa suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya. Dan yang keempat, Kiai Muksin Bululawang Malang. Dan Kiai Muksin adalah salah satu wali Allah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Dan kewalian beliau terbongkar berawal dari keinginan warga Bululawang Malang untuk mendirikan masjid. Sebelum dilaksanakan, mereka terlebih dahulu sowan ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Namun Kiai Haji Abdul Hamid menjawab, "Insya Allah." Tapi di sana itu sudah ada wali besar. Anda datang kepada beliau saja daripada jauh-jauh ke sini. Dan siapa wali agung itu Kiai? Namanya Kiai Muksin. Silakan dicari nanti, kalau sudah ketemu orangnya bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya untuk berdoa sekalian tentukan arah kiblat. Begitu mendengar penjelasan Kiai Abdul Hamid ini, para tokoh warga kemudian meminta izin undur diri. Dengan rasa penuh penasaran, para warga kemudian berbagai tugas untuk mencari Kiai Muksin yang berada di daerah Bululawang. Warga berhari-hari mencari informasi tentang Kiai Muksin hingga akhirnya ada salah satu warga yang menemukan keberadaannya. Dan anehnya, yang ditemui adalah seorang penjual tempe yang bernama Muksim. Singkat cerita, akhirnya tokoh warga itu mendatangi sosok Kiai Muksin yang sedang berjualan tempe.
Dan ketika dipanggil dengan sebutan kiai, penjual tempe tersebut merasa tidak berkenan. "Jangan panggil saya kiai, saya ini penjual tempe," jawabnya. Dan utusan warga tetap meminta doa Kiai Muksin sekaligus menentukan arah kiblat atas masjid yang dibangun warga. Saya sudah menjelaskan bahwa saya ini bukan kiai, saya hanya penjual tempe. Kok malah diminta doa, jawab Kiai Muksin. Dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang minta panjenengan untuk mendoakan. Dan kata warga sambil menjelaskan, yakni sudah sowan ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dan kemudian Kiai Muksin penuh dengan kaget mendengar itu, hingga akhirnya menuruti permintaan warga Bululawang. Dan selanjutnya yang kelima, Kiai Haji Muhammadun Kajen Pati. Bahwa Alkisah awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan tergolong unik dan cenderung mistis. Dan suatu ketika Mbah Abdullah Zain salam sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Dan setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat, Mbah Dullah kemudian minta pamit untuk pulang. Dan tiba-tiba Mbah Hamid Pasuruan titip salam kagem Kiai Soleh Kajen. Ada sedikit kaget dan keheranan bagi Mbah Dullah lantaran di Kajen selama yang beliau tahu tidak ada orang yang bernama Kiai Soleh. Dengan memberanikan diri, Mbah Dullah kemudian bertanya biar tidak salah dan tidak ragu. Dan sepertinya di Kajen tidak ada kiai yang namanya Soleh. "Wonten kiai," jawab Kiai Abdul Hamid. Dan kemudian Mbah Dullah tetap mencari tahu walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Soleh. Orangnya punya ciri-ciri seperti apa kiai? Dengan yakin, Kiai Abdul Hamid berkata bahwa Kiai Soleh kalau setiap sholat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Dan Mbah Dullah kemudian pulang dari Pasuruan membawa oleh-oleh tanda tanya besar. Siapa gerangan sosok yang dikatakan bahwa Kiai Abdul Hamid itu? Dan singkat cerita, setelah 1 Jumat, 2 Jumat, Mbah Dullah mengamati dan memperhatikan dengan seksama di sisi kanan dari mimbar. Sampai Jumat ketiga, ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun yang juga masih familinya. Tanpa ragu, Mbah Dullah sowan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanah menyampaikan salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Dan setelah saling mengobrol kesana kemari, barulah kemudian menyampaikan salam itu. Dan Kiai Muhammadun dengan nada enteng dan menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dan akhirnya muncullah gagasan Mbah Dullah, yakni mengajak Kiai Muhammadun sowan ke Pasuruan. Sungguh aneh dan ajaib. Sebelum Mbah Dullah dan Kiai Muhammadun sampai di Pasuruan, Mbah Hamid sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa, yakni dengan menggelar karpet merah dan
dari teras rumah dan sampai gang masuk layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa. Dan santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai prosesi penyambutan. Padahal saat itu belum ada teknologi yang bernama handphone. Subhanallah. Siapa yang memberitahu Mbah Hamid? Dan ketika Kiai Muhammadun sudah memasuki gang komplek, Mbah Hamid sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri sambil tak henti-hentinya mendendangkan Tola al-Badru sampai mencium Kiai Muhammadun saking gembira dan tak lazim. Dan Mbah Hamid juga pernah mengungkap kewalian yang keenam, yakni Wali Samud Kendal. Bahwa Mbah Hamid mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila. Dan orang itu dalam kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dan Mbah Hamid menitipkan salamnya kepada orang tersebut melalui tamu dari Kendal yang sowan ke Pasuruan. Dan belakangan diketahui bahwa sosok yang dimaksud adalah Eyang Samud, di mana seorang wali yang dianggap gila oleh warga sekitar. Dan tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk Mbah Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Dan tamu tersebut bertanya, bukankah Samud tersebut adalah orang gila, Kiai? Maka Mbah Hamid kemudian menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis berkat beliau. Sampaikan salamku kepadanya, kata Mbah Hamid. Dan tamu tersebut pulang ke Kendal dan menunggu keadaan pasar sepi untuk menghampiri Mbah Samud untuk menyampaikan salam Kiai dari Pasuruan yang bernama Kiai Hamid. Dan salam Mbah Hamid kemudian disampaikan, di mana Eyang Samud sendiri ketika itu jati dirinya telah diketahui oleh orang lain, lantas memohon kepada Allah untuk dijabut nyawanya. Dan seketika itu juga Eyang Samud meninggal dunia di hadapan orang yang menyampaikan salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Dan yang ketujuh, Guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Bahwa Guru Bangil lahir di Martapura tahun 1913 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu guru sekumpul. Dan suatu ketika Kiai Abdul Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri Haul Agung Kanjeng Sunan Ampel. Dan beliau datang bertepatan dengan jamaah asar di masjid tersebut. Dan saat itulah Kiai Abdul Hamid bertemu dengan Guru Bangil. Dan setelah lama mengobrol, kemudian Kiai Abdul Hamid mau pamit untuk pulang. Dan Kiai Sarwani kemudian minta doa kepada Kiai Abdul Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Abdul Hamid ini adalah seorang wali Allah. Mendengar ucapan tersebut, Kiai Abdul Hamid membalas yang wali itu
ya yang ada di sampingku. Ini sambil menunjuk ke Kiai Sarwani atau Guru Bangil. Jadi minta doanya sama beliau saja, karena kedua ulama ini saling tawadhu. Kata Kiai Abdul Hamid, akhirnya salah seorang memberanikan diri menengahi, kalau begitu bergantian saja, yakni mendoakan yang ada di sini dan yang ikut mengamini. Dan akhirnya dua wali itu bersedia berdoa bergantian. Dan kemudian di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Abdul Hamid memberitahukan kepada santrinya bahwa Kiai Sarwani bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar santri. Dan santri bertanya, apa maksudnya? Kiai Hamid kemudian menjelaskan, makam derajat Guru Sarwani itu tinggi, tidak mau dikenal orang. Meskipun demikian, beliau siap menerima tamu kapan saja. Demikianlah 7 kiai yang telah dibongkar kewaliannya oleh Kiai Hamid Pasuruan.